warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana. Nama saya Silvana Mila. Nama saya Nurul Apriliani. Kami di sini akan melakukan podcast bersama owner dari warung seblak Abatasa. Oke teman-teman, kita di sini sudah ada owner dari warung seblak Abatasa. Sebelumnya Teteh mohon perkenalkan diri. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Mitra Blani, lebih populer sekarang disebut Abatasa karena memang nama saya dulu panggilannya Abah. Abah. Akhirnya setelah buka warung dilanjut dengan Abatasa. Abatasa. Dan ini saya Ibu Ai. Dua-duanya orang sini apa dari rantauan? di sini. Orang Cianjur, sama deh, saya juga dari Cianjur. Ya, Cianjur Selatan. Orang Sunda. Nah, ini sebelumnya kan saya pernah kesini ya. Nah, dulu tuh belum ada nih tempat di belakang seperti ini gitu. Sekarang pas saya kesini udah kaget gitu, karena ada tempat ini. Kira-kira sampai bisa seperti ini berapa lama? Dari mulai bisnis sampai bisa berkembang yang lumayan bisa besar gitu. Berapa lama? Pertama dari 2018, mulai pertama jualan dari dapur, terus COD, kiri kayak gitu. Ya, di sini sangat cepat karena baru 18 kita dari dapur, baru selang beberapa bulan kita bikin media ke depan dengan modal 300.000 kemudian ya alhamdulillah mulai ada penyisihan dana dikembangkan untuk satu tempat yang lebih nyaman. Dari situ mulai menambah, kita tambah lagi, jadi setiap ada keuntungan itu ada penyisihan untuk pengembangan tempat, apalagi kalau melihat konsumen mulai antusias, jadi ya bisa dipercepat pengembangannya sampai sekarang bertambah untuk menampung kapasitas orang supaya orang tidak ada keluhan nggak kebagian tempat. Kerjanya mana tuh? Ya, salah satu yang bikin konsumen akhirnya malas datang ya karena kemarin juga nggak kebagian ya, akhirnya dengan segera. Berarti kenyamanan ya nomor satu ya. Kenyamanan. Nah, gini kan biasanya kan orang tuh kalau bisnis ya ada yang namanya privilege tuh. Nah, privilege itu baik kayak dukungan, terus misalkan ini orangnya terpandang nih dari keluarga terpandang, jadi otomatis tuh mudah gitu buat memperkenalkan bisnis. Bisa juga kayak privilege dari keuangan. Nah, untuk dan tetehnya ada nggak dukungan dari mulai uang, mungkin dari orang belakang ada nggak? Alhamdulillah. Oh, benar-benar membangun bisnis berdua ya. Ini contoh pasangan goals masa depan ya teman-teman. Jadi tidak mengandalkan istilahnya gaji ya dari perusahaan, tapi gimana caranya menjadi bos. Seperti ini patut ditiru ya teman-teman buat anak muda zaman sekarang. Luar biasa, jadi inspirasi ya Teh. Mudah-mudahan. Untuk sosial media sendiri boleh, pasti ada dong sosial media, boleh disebutkan mungkin ke teman-teman yang ada di sini. Sosial media dari mulai Instagram, mungkin kalau ada TikTok yang lagi ramai sekarang boleh TikTok. Di Instagramnya ya warung Abatasa, di Facebooknya juga ya sama warung Abatasa, untuk di TikTok biar semuanya terhubung dan nggak simpang siur aja. Langsung. Saya mau ini saya ingin bertanya untuk A dan Tati ini, kenapa memilih membuka usaha di tempat yang mungkin bisa dibilang agak terpencil gitu, nggak kayak di pinggir jalan yang rame lalu lalang gitu? Kenapa? Inspirasinya dari mana? Inspirasi atau apa gitu? Saya dulu juga bertentangan dengan itu. Kenapa nggak di samping jalan? Saya pikir sekarang itu samping jalan itu bukan satu-satu usaha yang bisa dikembangkan karena lahannya terbatas, suasananya juga kurang nyaman. Terlebih lagi ini tempat sendiri yang paling enak. Jadi saya berpikir lebih baik saya mempromosikan tempat saya dari awal, tapi setelah besarnya kita enak, tidak tertekan dengan biaya sewa dan lain-lainnya. Cuma di awalnya kita
bagaimana caranya memperkenalkan tempat ini, walaupun ini bukan jalur lalu lalang secara strategisnya ya. Ya, tapi peran sosial media sudut-sudut mana yang enak ditampilkan, bahkan sebelum jualan itu bukan jualan dulu yang diiklankan, tapi tempatnya. Kita tuh punya spot sawah itu ya. Jadi sebelum ada jualannya, saya lebih sering mengalpot ke sawahnya. Ini di mana, ini jualannya apa? Ya, akhirnya saya dengan istri saya, kamu mau jualan apa? Ini tempat sekarang udah agak populer. Tinggal yang bagian menunya. Ya akhirnya dari itu mulai kenal, apalagi dengan sekarang adanya pendaftaran Google Maps paling enak. Jadi setiap ada orang ini langsung aja ke map, langsung aja ke map. Bahkan sepanduk aja kita nggak pakai. Iya, cuma karena seringnya orang dari sini lewat, akhirnya warungnya yang mana, nah itu yang akhirnya ada dibikin nama itu. Ya, oh ini titiknya banyak. Spanduk itu bukan menampilkan menunya. Nah, ini kan ada ini warung ini tuh sudah mulai berkembang ya, mulai terkenal juga. Ada nggak niatan buat nambah cabang gitu, atau memang sudah punya cabang di tempat lain gitu? Belum ada niatan. Tapi saya salut banget sama si Anya, dia punya pemikiran yang open minded gitu. Pemikirannya Kayak keluar ya. Iya. Biasanya kan kalau orang kalau udah punya kerja enak udah gitu. udahlah gitu. Tapi sebelumnya Mot dan tetehnya pernah kerja di mana ya? Karyawan di PTN Tren selama 8 tahun riset. Jadi sebelum riset itu mikir-mikir dulu biar ada sampingan apa ya. Jadi jualan aja, jualan sebelah yang lebih viral, lagi ramai gitu. Juga dulu sama. Ya, ada pengalihan pemikiran jualan, walaupun sebenarnya untuk keras karya itu kalau mau jualan itu tentang pemikirannya beda. Kalau jualan nanti susah nih, takut lah apalah gitu ya. Akhirnya dibangun nanti sekarang banyak sosial kayak YouTube, kita lihat motivasi biar semangat, dari semangat lah ya. Bahkan untuk strategi beriklan aja kita lihat aja di YouTube dulu nih gimana caranya memperkenalkan enaknya sekarang. Luar biasa ya. Kemarin kan ada yang kopi dia. Tahun 2020 itu kan semua lini usaha tuh kayak udah drop ya. Apalagi kan maaf ya, misalkan udah nggak kerja tuh di tahun 2020. Nah, warung sebelah ini masih buka apa tidak kayak itu pas COVID itu, Atau mengalami penurunan atau tetap stabil apa Ini gimana? mana meningkat? mau meningkat luar biasa ya. Malah meningkat. Jadi kan orang yang dari depan tuh melihat yang tempat makan yang nggak itu gitu, nggak rame. Kadang di sini ada patroli kalau maghrib kaduk petan sempat ada teguran. Dan corona itu yang paling menggoncang gitu. Ya enaknya ini bukan jalur lalu lalang, yang patroli itu cuma nggak ada yang lewatnya di jalur utama, yang masuk ke sana dan juga itu yang gangnya ngasih nyambung gitu. Yang ini nggak ada, akhirnya orang lari ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh patroli. Jadi nggak gitu di orang begitu. Kita juga ada takut nih. Yang penting kan menerapkan protokol kesehatan Ya, ya. akhirnya dari situ orang banyak kali kesini karena COVID itu orang malah jadi banyak kesini. Luar biasa ya. Bahkan pertama datang Membawa rezeki. yang ditanya bukan ininya, ada patroli nggak? Gitu. Akhirnya ya malah makin banyak. Kalau boleh tahu sebelah ini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Buka mulai dari jam 10 sampai jam 8 malam. Malam. Ya, Nggak pernah lebih dari jam 8 malam gitu kan? kadang lebih
setengah 9. setengah 9 itu Kalau lagi rame ya. enggak, jadi setengah 9 itu cuma nunggu buat dan beresin makan, Oh, bukan nambah orang lagi. Jadi yang datang kayak mepet gitu kan dia baru Iya. makan. Ya, kita nunggu itu sampai setengah 9, sampai jam 9, bukan menambah layanan lagi. Oh iya iya. Terus teh kalau ini kalau di sini tuh menunya tuh apa aja sih teh kalau boleh tahu? Menunya cuma 2 menu, seblak sama mie set doang. Cuman bervariasi ya teh ya. Iya. Bisa banyak variasi. Teh aja ini kan jago masak berarti ya. Biasanya kan kalau saya pernah dengar ya, kalau kita pengen punya bisnis yang sukses berarti orang tersebut harus handal gitu dalam bisnis tersebut. Teteh berarti udah pasti jago masak gitu. Benar gak teh? Ini kan menu dari teteh, apa dari turun temurun, apa belajar dari Google, belajar dari YouTube, atau gimana teh? Itu belajar. Belajar. Otodidak teh? Iya. Otodidak bisa seenak ini ya kalau niat ya teman-teman ya, ingat ya. Tidak Semuanya ada karena yang tidak niat. mungkin. Luar biasa loh. Kalau lihat tuh kayak gini ya istilahnya ya coba-coba dari yang ini enak segimana enaknya dari yang ini Oh, iya, sebagainya, terus nanti yang di sini juga meracik lagi istilahnya sampai ketemu di takarannya, oh ini enggak bikin takaran segini, akhirnya ketemulah gitu sekarang kayak macamnya ya, enak. Padahal kayak menurut kita perasaan bisa aja tapi kadang menurut konsumen beda gitu. Memang mungkin di situ ada takaran-takaran yang kita tuh nggak sadar sebenarnya dari mengolah-olah yang udah kita pelajari. Buat si asumsi tetehnya nih kan sekarang udah menarik, udah besar. Nah gimana caranya supaya pelanggan tuh tidak lari gitu? Ya betul sih yang punya rezeki ya teman-teman. Kita nggak ada yang tahu kita rezeki itu tidak tertukar, tapi kan yang namanya niat dari usahanya si pemilik, usaha dari kitanya pasti ada gitu. Tipsnya nih, tipsnya. Agar usahanya tetap berjalan lancar, malah makin besar gitu. Terima kasih. Tips-tipsnya bingung. Mungkin lebih ke rasa yang mempertahankan rasa. Ya, tapi kalau untuk saya itu ya memang sengaja mengelola tempatnya, jadi kayak kenyamanan tempat yang dibutuhkan oleh tempat, bukan sekedar untuk makan ya kan, tapi ingin tempat lebih nyaman gitu. Apalagi kalau disuruh pelayanan. Iya kalian. Ya, misalkan penuh kan nggak enak kalau udah makan terburu-buru. Iya. Punya opsi kan kita perluas biar orang nggak terburu-buru makannya. Apalagi kalau ada tempat-tempat kayak kebutuhan rapat lebih Oh iya. kayaknya lebih di lingkungan industri lebih dibutuhkan tempat istilahnya lebih murah, menunya lebih murah, lebih cocok lah itu yang itu bagian dari strategi juga. Oh iya. Untuk A dan Teteh sendiri nih, apa harapan kedepannya untuk usaha yang sedang dirintis ini? Punya harapan besar Iya. hebat ini sama siapa aja. Banyak tapi yang lebih saya ingin sih putar lebar Ke cabang supaya cabang bisa Oh, tim yang lebih rumit yang oh iya. kontrolnya dan Banyak sebagainya gitu. gitu. Itu kita tuh kalau untuk tempat membuka lapangan Oh. khususnya untuk lingkungan. tapi udah punya berapa karyawan? Penasaran nih. Penasaran lah. Soalnya sekarang udah seragam. Ya, udah ada seragamnya juga kan. Ada 10 orang. Wah luar biasa Luar teman-teman, biasa. 10 orang ya. Ini dari merintis berdua hingga punya 10 karyawan. Kalau misalkan kita niat pasti usaha ada jalannya. Ini terima kasih untuk pembicaraan hari ini ya, dari ya harapannya mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang, makin luas, makin berkah, bisa membuka pekerjaan buat banyak orang lagi. Sukses selalu, ini bisa dicontoh ya, bukan hanya memperkenal, bukan gimana caranya kita
ini ya di tempat yang besar, tapi bagaimana caranya tempat tersebut besar karena orangnya kayak gitu. Luar biasa. Sukses selalu, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.